Hai, welcome back di CKH 02 Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Baik, di CKH 02 ini kembali saya akan menceritakan sebuah kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat, di mana dalam kasus ini ada seorang ibu kandung dan juga anak kandung yang bertikai karena tanah, di mana keduanya memperebutkan sebidang tanah. Permasalahan ini bermula dari si anak yang menjual tanah milik ibunya itu secara sepihak, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan juga tanpa persetujuan dari pihak si ibu kandung. Entah apa yang melatar belakangi si anak ini sehingga dia menjual tanah milik ibunya tersebut kepada orang lain. Dan proses penjualannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang benar, di mana si anak tadi menjual tanah milik si ibunya tersebut dengan membuat surat ataupun juga bukti-bukti yang seakan-akan tanah tersebut adalah hibah dari si ibu kandung kepada si anaknya. Dalam artian si anak ini mungkin membuat surat keterangan hibah secara palsu atau dipalsukan. Yang jelas si anak ini berdalih menjual tanah tersebut kepada si calon pembeli atas dasar adanya keterangan hibah. Atas dasar itulah si pembeli mau membeli tanah tersebut. Sehingga si pembeli ini menyuruh orang ataupun perantara untuk mengurus proses jual belinya. Ditunjuklah salah seorang oknum perangkat desa untuk membantu si pembeli ini bernegosiasi dan juga bertransaksi dengan si anak tadi untuk membeli tanah si ibu dari anak yang akan menjual tanah tersebut. Dan pada prosesnya juga ternyata yang membeli itu tidak langsung bertransaksi dengan si anak tersebut, melainkan adalah oknum perangkat desa tadi yang melakukan transaksi dengan cara membuat surat perjanjian jual beli, kemudian juga penyerahan uang, kemudian penandatanganan kwitansi, itu dilakukan oleh si oknum dari perangkat desa tadi, bukan langsung dengan si pembelinya, sehingga si pembeli aslinya tersebut tidak tahu bahwasanya tanah tersebut aslinya itu pada faktanya adalah milik orang lain, yaitu milik ibu dari si anak tersebut yang telah diduga membuat surat keterangan hibah secara palsu. Pada akhirnya terjadilah transaksi jual beli yang dilakukan oleh oknum perangkat desa dengan si anak. Si oknum perangkat desa tadi menyerahkan sejumlah uang kurang lebih 100 sekian juta, kemudian diterima, dan setelah menerima uang tersebut si anak tadi pergi entah kemana. Kemudian lambat laun si ibunya mengetahui bahwasannya si anak yang pergi tadi ternyata sudah menjual tanah milik ibunya. Ketika mengetahui hal tersebut, tentu kaget dan kecewa si ibu terhadap anaknya tersebut. Kemudian si ibu mencari di mana keberadaan si anak tersebut, menelusuri kemana perginya, namun tidak kunjung ketemu juga. Bahkan komunikasi pun sempat terputus. Akhirnya si ibu ini berupaya untuk bisa mengambil kembali tanah tersebut dari si oknum perangkat desa yang bertransaksi dengan anaknya. Setelah si ibu tersebut mengetahui di mana keberadaan anaknya, maka diutuslah saudara si ibu tadi untuk menemui anaknya tersebut, untuk bernegosiasi, untuk bermusyawarah agar si anak tersebut mau membatalkan jual beli tanah si ibunya serta mengembalikan uang yang dia peroleh dengan cara tidak benar, yaitu memalsukan surat hibah atau membuat surat hibah palsu. Nah, si anak tadi tetap tidak mau membatalkan jual beli tersebut dan uangnya pun memang sudah terpakai. Akhirnya si ibu melayangkan somasi, meminta bantuan dari LBH memberikan atau melayangkan somasi kepada si anak dan juga kepada oknum perangkat desa. Akhirnya bergulirlah somasi dari kantor LBH kepada si anak dan juga kepada oknum perangkat desa. Maka terjadilah pertemuan ataupun musyawarah antara si ibu pemilik asli dari tanah yang dijual anaknya, didampingi oleh kuasa hukumnya dari LBH, bermusyawarah dengan si perangkat desa, oknum perangkat desa yang menjadi perantara jual beli dari si pemilik uang kepada si anak yang menjual tanah ibunya tersebut. Alhamdulillah kasus ini tidak sampai berlarut-larut, tidak sampai ke persidangan, tidak sampai maju ke tahap persidangan di pengadilan. Dalam artian perkara ini bisa terselesaikan di luar pengadilan
dengan cara musyawarah dan akhirnya jual beli atau transaksi jual beli tersebut dapat dibatalkan. Karena meskipun dibawa ke ranah hukum, tetap si anak ini akan menerima kekalahan karena terbukti surat hibah yang dibuat si anak tersebut adalah palsu. Si ibu tidak mengakui telah memberikan hibah kepada anaknya atas tanah yang dijual tersebut. Nah, dari kasus yang saya ceritakan ini tentu ada hikmahnya, ada pembelajarannya bagi kita semua sebagai masyarakat. Tentu apabila hendak melakukan transaksi jual beli tanah, lakukan dengan tepat, lakukan dengan benar. Jangan sampai kita berani menjual tanah milik orang lain atau tanah milik yang bukan mutlak hak milik kita, meskipun itu milik orang tua kita. Apalagi dengan cara-cara yang melawan hukum, seperti membuat surat-surat palsu, membuat pernyataan-pernyataan palsu, kemudian juga memalsukan tanda tangan orang lain, tanda tangan orang tua, dan lain sebagainya. Itu tentu perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Dan tentunya ada pelajaran juga bagi seseorang yang hendak membeli tanah dari si penjual tanah. Hendaknya lakukan transaksi secara langsung, berhadapan antara si calon pembeli dengan si calon penjual. Kemudian selain itu pastikan tanah yang akan dibeli tersebut benar-benar clean and clear, jelas, kemudian juga bersih, jelas kepemilikannya milik siapa, surat-suratnya jelas atau tidak, kemudian juga lokasinya jelas atau tidak, di mana keberadaannya, kemudian clear, bebas dari masalah, bebas dari sengketa. Pastikan tanah tersebut adalah tanah yang tidak dalam keadaan sengketa. Itulah kasus hukum yang dapat saya ceritakan dan saya sharing pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman YouTube semua, pemirsa YouTube semua, untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.